Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia peserta tutorial online. Selamat datang di sesi yang kedua ini. Tutorial online keamanan sistem informasi dengan kode mata kuliah MSIM 4405. Mari kita panjatkan puji, syukur, dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran belajar dan berdiskusi di mata kuliah keamanan sistem informasi ini. Untuk sesi kedua ini kita akan mempelajari objektifnya kriptografi dan digital signature dan watermarking dan steganografi. Di sesi kedua ini kita akan mempelajari material tentang ini, metode kamuflase, perlindungan, dan legitimasi informasi. Nah, alangkah baiknya jika sebelumnya sebelum masuk ke objektif ini, Anda telah mempersiapkan diri membaca modul 2 buku materi pokok MSIM 4405 tentang metode kamuflase, perlindungan, dan legitimasi informasi. Lalu untuk subjektifnya, setelah mempelajari materi yang ada di sesi kedua ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai dari subobjektif ini. Definisi kriptografi dan digital signature, klasifikasi kriptografi, cryptographic hash function, dan public key infrastruktur, digital signature, lalu ada PGP, pretty good privacy, digital watermarking, klasifikasi watermarking berdasarkan karakteristik, lalu klasifikasi watermarking berdasarkan aplikasi, digital steganografi, perbedaan watermarking dan steganografi, lalu yang terakhir tipe steganografi dan aplikasi steganografi. Dari beberapa subobjektif ini diharapkan Anda semua dapat memahami, lalu pada akhirnya bisa mengimplementasikan pada keamanan sistem informasi. Nah, ada beberapa yang akan disampaikan sebelum masuk ke inti dari pada sesi kedua ini. Yang pertama tentang cryptography terms. Jadi di kriptografi ini memiliki sebuah metode ya. Ada beberapa komponen juga, diantaranya ada key. Jadi key ini adalah sebuah bit yang dikomunikasikan dengan plain text untuk mengenkripsi. Ya, jadi plain text ini diantaranya ada number, ada huruf, dan simbol-simbol untuk bisa menerjemahkan dan mengenkripsi dengan operasional matematika. Lalu plain text ini adalah encrypted text. Lalu ciphertext ini de-encrypted text. Jadi teks yang telah dienkripsi. Lalu algoritma ini adalah, sebuah operasi matematika untuk bisa mengenkripsi atau mengubah dari plain text ini menjadi sebuah karakter-karakter khusus gitu ya. Nah, ini tentang modern method single key symmetric encryption. Jadi ini digunakan key untuk mengenkripsi dan mendeskripsi. Ada blowfish ya, symmetric block cipher bekerja dalam blok ya. Lalu menggunakan variabel kunci yang panjangnya 32 sampai 448 bit. Lalu selanjutnya ada yang namanya AES. Ini ya, ada Advanced Encryption Standard. Jadi AES ini blok cipher ini bekerja dalam 128 bit blok ya. Lalu permasalahannya adalah bagaimana kita mentransmit symmetric key ini gitu kan. Nah, jawabannya adalah dengan public key encryption. Public key untuk asymmetric encryption ini kebalikan dari enkripsi kunci tunggal. Pada intinya, satu kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan. Lalu satu kunci untuk ini, kunci pribadi ya, digunakan untuk mendekripsi pesan. Distribusikan kunci publik, tetapi hanya pemegang kunci pribadi yang dapat mendeskripsikan pesan tersebut. Jadi dari private, misalkan begini, kita mengirimkan sebuah pesan dengan ada public key tersebut dan kita diberikan private key. Nah, private key ini tidak sembarangan orang yang memiliki. Jadi pada saat misalkan ada pesan ataupun ada sebuah
paket besar gitu ya dalam komunikasi data dengan public key tersebut. Kalau kita memiliki private key tersebut, kita akan bisa membukanya. Nah, data-data yang ada dalam paket tersebut itu dienkripsi dan dibuka oleh kita yang memiliki private key. Tapi kalau misalkan yang tidak memiliki private key, maka tidak akan bisa membuka ya data tersebut, begitu. Nah, public key algorithm bergantung pada bilangan prima besar, pemfaktoran, dan teori bilangan. Masalah utama dengan enkripsi simetris adalah distribusi kunci, sehingga enkripsi kunci publik ini yang paling banyak digunakan. Kehilangan kunci dengan enkripsi simetris adalah masalah besar karena orang lain dapat mendekripsi semua pesan. Tidak demikian halnya dengan enkripsi asimetris. Gitu. Nah, jadi terkait dengan enkripsi ini, tugas utamanya adalah tidak dapat membuka apa yang ada di dalamnya oleh orang yang tidak memiliki private key. Jadi tidak sembarang orang bisa membuka dokumen atau data yang terkandung di dalamnya sebuah paket. Itu pada intinya. Jadi nanti silahkan Anda membuka BMP ya, dibaca, dipelajari, lalu dibuka juga, dipelajari juga. Ada tambahan materi yang terkait dengan enkripsi ini. Oke. Nah, ada tambahan materi yang dengan nama dokumennya itu encryption dan security policy. Jadi Anda silahkan pelajari supaya dapat memahami tentang metode kamuflase dan perlindungan dan legitimasi informasi. Gitu ya. Demikian informasi singkat tentang 2 tahun keamanan sistem informasi dengan kode mata kuliah MSIM 4405. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, Anda dapat menuliskan melalui form diskusi dan tentunya kita dapat mendiskusikan bersama dengan teman-teman dalam kelas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.